Oke, jadi untuk yang nomor 4 ini ya, ini tentang persamaan eksponen. Kalau untuk cari nama materinya, nah di sini kita punya bentuk yang cukup rumit ya, 2 dipangkatin 2 kali x kuadrat min 5x plus 6 dikurang 3 dikali 2 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 kurang dari 4. Jadi ini Bapak ubah ya, yang asalnya negatif 6 jadi plus 6. Biar hasilnya nanti pas gitu. Nah, untuk soal-soal yang rumit kayak gini, karena ini adalah hal yang sama gitu ya, kita bisa misalin aja gitu. Misal, x kuadrat min 5x tambah 6 itu sama dengan T gitu. Jadi kita akan dapat bentuk lainnya itu menjadi 2 kali T dikurang 3 kali 2 pangkat T dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita udah punya bentuk kayak gini, dalam bilangan eksponen itu ada sifatnya. Kalau misalkan kita punya perkalian bilangan yang pangkatnya itu dikali, itu berasal dari pangkat dipangkatin. Nah, ini kan 2 pangkat T. Nah, kita coba ubah, ini pun ubah ke bentuk 2 pangkat T. Jadinya kita akan dapat di sini hasilnya adalah 2 pangkat T dipangkatin 2 gitu. Jadi dengan sifat yang ini kita akan dapat dikurang 3 kali 2 pangkat T dikurang 4 sama dengan 0. Nah, dari sini gimana? Kita bisa misalin lagi gitu. Misalinnya apa? Kita misalkan ambil nih, misal 2 pangkat T sama dengan X gitu ya. 2 pangkat T sama dengan X. Kita akan dapat di sini bentuknya adalah jadinya X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Baru deh kita faktorin. Caranya ini kan 1x kuadrat berarti 1 dikali min 4 sama dengan min 4. Apakah 1 tambah min 4 itu jadi min 3? Jawabannya iya gitu ya. Ini jadinya min 3. Nanti kalau misalkan masih bingung, kita bisa latihan yang tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi kita akan dapat di sini hasilnya x plus 1 dan x min 4 sama dengan 0. Nah, biar untuk mencari dia sama dengan 0, kita akan dapat berarti jawabannya x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1 atau x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Ini jawaban yang kita peroleh. Nah, mana yang kita ambil? Kalau kita cek, x itu adalah 2 pangkat T. Sesuatu yang dipangkatin, apakah sesuatu yang dipangkatin itu hasilnya negatif? Itu enggak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Artinya kita ambil yang x sama dengan 4. Nah, setelah itu gimana? Setelahnya kita bisa hitung lagi. Kalau misalkan di sini 2 pangkat T berarti dia sama dengan 4. Kan ini 2 dipangkatin sesuatu. Nah, berarti 4 pun ada bentuk lainnya. 4 itu 2 dipangkatin berapa? Itu adalah 2 dipangkatin 2. Nah, artinya setelah ininya sama gitu ya, basisnya ini 2, ini 2, kita bisa ambil bahwa T itu sama dengan 2. Jadi kita akan dapat di sini kesimpulan T sama dengan 2. Habis ini apa? Kita balikin lagi ke sini gitu ya. T itu sama aja dengan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2. 2-nya pindahin ke ruas kiri. Jadi kita dapatnya min 5x plus 6 dikurang 2. Hasilnya jadi x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Baru deh dari sini kita faktorin ulang. Ini kita akan dapat dikali dia harus jadi 4 ditambah jadi min 5. Jadi kan kalau kita cek ini depannya 1, ini 4, berarti 1 kali 4 kan 4 ya. Tapi 1 ditambah 4 itu positif 5. Kita pengennya yang negatif, makanya kita ambil min 1 kali min 4. Ini sama dengan 4 juga, tapi kalau dijumlahin ini jadi min 5 gitu. Dapat deh jawabannya. X min 1 dan X min 4 sama dengan 0. Berarti kita akan dapat ini akan 0 ketika X nya sama dengan 1 atau X nya sama dengan 4 ya. Jadi tinggal kebalikannya aja kayak di sini. Plus 1 jadi min 1, min 4 jadi plus 4. Berarti ini pun min 1 jadi plus 1, min 4 jadi plus 4. Seperti itu. Jadi ini adalah solusi akhirnya ya. Solusi dari
persamaan yang awal gitu. Jadi kita akan dapat di sini solusinya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4 gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk bentuk yang rumitnya kita sederhanakan dulu, terus kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat dengan pakai rumus ini gitu ya. Dapat deh, faktorin lagi, nanti ambil yang positif karena di sini adalah bilangan yang dipangkatin. Ini ubah deh ke bentuk yang sama, nanti akan dapat faktorin lagi gitu ya. Nanti kalau butuh soal yang mirip bisa Bapak kirim. Oke, kita next ke yang nomor 5. Kita harus menggambar 3 pangkat X dan 3 pangkat X plus 1. Oke, untuk menggambar fungsi eksponen ya, secara manual biasanya kita langsung ke uji titik gitu, uji nilai. Maksudnya apa? Kita misalkan di sini bikin aja tabel gitu, tabel nilai dari ini ketika untuk yang fungsinya fx sama dengan 3 pangkat x. Jadi kita akan dapat ini nilai x, ini nilai y sama dengan fx. Bikin aja tabelnya kayak gini. Nah, terus nanti kita cobain nilainya satu-satu. Contoh, misalkan Bapak ambil dari nilainya 0 gitu ya. X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Hasilnya berapa? Berarti kan 3 dipangkatin 0. 3 dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1 gitu. Terus kan sekarang masuk nih, X-nya 1 berarti 3 pangkat 1 3. X-nya 2 berarti 3 dipangkatin 2 9. X-nya 3 berarti 3 dipangkatin 3 27 gitu, dan seterusnya gitu. Itu caranya biasanya kayak gitu. Nah sekarang kita coba nih kalau ke samping, negatif 1, 3 pangkat negatif 1 berapa gitu. 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3 pangkat 1 alias 1/3. Berarti kita akan dapat di sini 1/3. Kalau misalkan di sininya adalah negatif 2, berarti kita akan dapat di sininya adalah 1/9 gitu. Karena 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2 yaitu 1/9. Jadi kalau negatif 3 ini pasti 1/27 dan seterusnya gitu. Nah, dari ini kita bisa langsung gambar gitu, gambar si persamaan eksponennya gitu. Ini kalau misalkan lebih detail itu lebih bagus gitu ya. Jadi kayak ini 1 2 3 dan seterusnya sampai berarti di sini butuh 27 ya yang y-nya. Jadi kita akan dapat kayak gini kurang lebih. Ini Bapak coba gambar sampai 9 dulu aja. Berarti di sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti masih kurang ya. Kita turunin lagi. Berarti di sini tarik garis 9 10 11. Ini sumbu y. Ini ke bawah sedikit aja. Ini ke sampingnya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini min 1, min 2, min 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi kita butuh seperti ini koordinat kartesiusnya ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja titik-titiknya. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. X 0 berarti kan di sini ya. Ini 0, Y-nya 1 berarti di sana. Ini titik yang pertama. Ketika X-nya 1, Y-nya 3, berarti 1 3 itu di X-nya 1, Y-nya 3 berarti di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya 9 di sini gitu. Kita akan dapat ini hasilnya. Kalau misalkan yang negatif nih, negatif 1 jadi 1/3. 1/3 gimana gitu ya. 1/3 ya kurang lebih kayak gini. Di sini gitu 1/3-nya dari Y. Karena kan kalau ini setengahnya gitu ya. Jadi kita anggap aja pendekatannya di sana. Kalau negatif 2, 1/9 berarti 1/3 dari ini gitu ya, jarak itu. Ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Yang penting mah enggak nyentuh ke sumbu X-nya. Berarti yang di sini pun seperti ini gitu. Hanya makin bawah sedikit aja. Jadi kalau kita tarik garis akan jatuhnya seperti ini. Ini garisnya
Terus kita sambungin gitu ya, sedikit-sedikit biar rapih kelihatannya. Ya, malah jadi garis lurus. Terus yang ini pun sama. Iya, dan ini akan makin naik gitu ya, karena dia eksponen. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gini untuk sketsanya ya. Gak apa-apa, nggak terlalu rapih juga, pasti susah di buku juga gitu ya ngegambarnya. Oke, ini yang pertama Y sama dengan fx 3 pangkat x. Nah selanjutnya kita akan gambar yang gx 3 pangkat x plus 1. Di sini berarti kita bikin aja ya tabelnya lagi. Y sama dengan gx 3 pangkat x plus 1. Nah berarti kita bikin lagi tabelnya. Ini nilai x, ini adalah nilai y sama dengan gx. Garis. Nah kalau sekarang kita misalkan ambil nih nilai x nya sama dengan 0. Berarti kan kalau kita masukin ke sini 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadinya kita akan dapat ini hasilnya menjadi 3 pangkat 1 yaitu 3. Nah artinya kalau kita dapat nih x nya sama dengan 0 berarti hasilnya adalah 3. Kalau x nya sama dengan 1 itu akan hasilnya berarti 3 pangkat 1 tambah 1 yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9 gitu. Berarti kan yang selanjutnya kita bisa tebak gitu. Selanjutnya berarti ini akan dapatnya di 27 dan seterusnya aja. Bapak coba ini pakai yang hijau deh warnanya. Nah berarti yang selanjutnya kalau dia min 1 berarti kita akan dapat min 1 itu adalah 3 pangkat min 1 tambah 1 berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini 1. Kalau berarti negatif 2 itu akan jadi 1 per 3. Negatif 3 akan jadi 1 per 9. Gitu. Jadi di sini kalau kita gambarin yang hijau gitu ya dalam satu bidang kartesius yang sama, ketika x nya 0 y nya 3 berarti di atas nih. Jadi di atas. Kemudian ketika x nya min 1 dia hasilnya 1. Berarti kita akan dapat min 1 di sini, ini hasilnya 1. Oke. Ketika x nya min 2 dia hasilnya 1 per 3. Berarti yang ini ya sejajar sama yang sebelumnya. Terus kalau hasilnya min 3 berarti 1 per 9. Gitu. Yang di atas yang 1 per 27 nya nggak kita gambar ya, karena susah gitu ya ngeliatinnya, ngira-ngiranya 1 per 27. Nah terus ini kalau misalkan x nya 1 nilai y nya 9 berarti di atas di sini dan seterusnya gitu ya, yang 27 naik. Jadinya kalau kita gambar ini kita akan dapat seperti ini kurang lebih. Akan lebih rapi lagi kalau misalkan kita ceknya di GeoGebra gitu, ngegambarnya ya. Nah jadi garis lurus. Oke. Dan seterusnya. Sip. Udah. Nah biasanya yang guru inginkan, kesimpulan yang ingin kita dapatkan adalah ketika x nya di sini kan nggak ada plusnya nih, tapi ditambah 1 grafiknya malah ngegeser ke kiri gitu ya. Ngegeser berapa kali gesernya? 1 gitu ya. Ini cuma 1 kotak gesernya. Jadi nanti kalau gambarnya rapi kelihatan gitu ya, ngegesernya cuma ke kiri 1. Kalau misalkan di sininya plus 2 berarti dia geser ke kiri 2 kali. Kalau min berarti dia kebalikannya gitu ya, min 1 ke kanan, min 2 berarti 2 kali ke kanan gitu. Itu biasanya pola yang ingin ditunjukkan oleh guru ya. Jadi itu untuk cara mengerjakan nomor 4 sama 5 ya. Semoga bisa dipahami. Bye. Kalau ada yang tanyakan ulang di WhatsApp aja ya. Thank you.